400, tapi banyak orang biasa 4 orang, 5 orang, kadang-kadang begitu. Ketika banyak permintaan arang, kepulan-kepulan asap membumbung di beberapa titik rumah warga, hingga beberapa titik lokasi kebun warga yang dijadikan area pembakaran arang. Banyaknya peminat arang batok membuat Sudirman terus memproduksi arang dan mencari tahu keunggulan serta manfaat apa lagi yang dihasilkan dari arang-arang batok kelapa ini. Banyak belajar dari konsumen, Sudirman mencari tahu akan diapakan arang-arang yang mereka beli ini. Dan ternyata mereka mengolahnya kembali menjadi briket arang untuk dijual ke pasar mancanegara. Sudirman tidak menyangka nilai jual arang batok ini akan menjadi sangat mahal ketika diolah menjadi briket arang. Sudirman mulai berinovasi. Bukan lagi menjual arang batok saja. Sudirman mulai berani membuat sendiri dan menawarkan briket arang olahannya ke pelanggan. Siapa sangka, briket arang miliknya justru diminati, bahkan tembus hingga ke pasar mancanegara. Saat ini pun Sudirman sedang menyelesaikan pesanan untuk pengiriman ke Timur Tengah. Pesanan sebesar ini tentu tidak bisa ia selesaikan sendiri. Berangkat dari penjual skala kecil, dari usaha kecil rumahan, hingga kini memiliki pabrik. Bisa dibilang usahanya sudah di level skala menengah. Ratusan pekerja yang merupakan warga kampungnya sendiri, kini bekerja bersama Sudirman. Tidak ada persyaratan khusus. Laki, perempuan, tua maupun muda, Sudirman hanya mencari pekerja yang ulet dan tekun. Ada sekitar 100 lebih pekerja tidak tetap di pabrik briket arang Sudirman. Seluruh kegiatan operasional produksi sudah bisa berjalan maksimal di pabrik sederhana miliknya. Ribuan kubus briket arang diproduksi melalui beberapa tahapan. Keseluruhan prosesnya, Sudirman harus mengajari satu persatu ke para pekerjanya. Saya mungkin saya beli arang dulu sekitar 2007 sampai 2013. Sampai 13 itu saya beli arang. Saya saking penasarannya Bu arang ini diapain ini arang ini sehingga permintaan kok sampai ribuan tong per bulan. Nah, akhirnya waktu itu kan modal nekat, modal keberanian itu. Saya ke Surabaya, jalan-jalan. Mau diapain ini arang ini sampai ke Jawa Tengah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ada teman, kebetulan temannya juga Pak Sudirman, saya dikontak, mau ndak coba-coba kerja di ini pabrik di mana di HSA. Ya sudah, saya coba dulu. Sekarang saya di posisi dipercayalah sama Pak Sudirman ini untuk memandori anggota yang ada di sini ya. Jadi kalau untuk membimbing semua, untuk memberikan arahan itu setiap hari pasti beliau. Setiap hari pasti masuk ke dalam gudang. Setiap hari juga paling di kantor saya dipanggil juga, kayak gitu sih biasanya.
Untuk menjadi briket masih harus melalui proses panjang. Berkarung-karung arang kering yang sudah masuk ke pabrik, terlebih dahulu akan dihaluskan di roda penggiling, hingga berubah menjadi serbuk halus. Di mesin ini, serbuk arang akan dicampur dengan tepung tapioka dan air sesuai takaran. Manfaat tapioka di sini adalah sebagai bahan perekat yang cocok untuk membuat adonan briket. Setelah serbuk arang, tepung tapioka dan air menjadi satu. Proses berikutnya akan diubah menjadi adonan siap cetak di mesin-mesin pengolah ini. Seluruh proses pencetakan semuanya dilakukan menggunakan mesin berjalan ini. Pada proses pencetakan dan penyusunan kubus-kubus briket akan dikerjakan oleh beberapa pekerja perempuan. Mereka mengambil dan memilah briket basah yang tercetak sempurna, kemudian menyusunnya di nampan secara manual. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki keluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah. Kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aep. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Deru mesin-mesin pabrik tidak pernah berhenti di jam-jam operasional. Lalu lalang pekerja bolak-balik membawa cetakan briket basah ke ruang oven. Ribuan kubus cetakan basah berubah menjadi briket kering dengan kepadatan sempurna untuk kualitas pasar luar negeri. Modal saya tinggal berapa ya? 300.000. Masih modal kecil 300.000. Terus bagaimana caranya? Ini ada temannya mau datang di bandara, minta dijemput di bandara, sedangkan uang sekarang sisa 300.000 waktu itu. Saya bilang, Kido, minta pinjam ke uang 300.000.
saya mau jemput teman saya di bandara dari Timur Tengah. Saya bilang, apa lagi itu mau bikin? Oh, sembarang lagi mau bikin. Tidak yakin juga itu waktu itu 300.000 ya. Akhirnya bilang pinjam mak dulu, nanti saya ganti kalau misalnya sukses kayak ini. Nah, akhirnya saya jemput Mi yang teman saya ini, mitra saya yang memberi jalan untuk bangun pabrik briket di tempat ini. Sudirman terus berusaha mencari pasar agar bisa terus berproduksi. Usaha briket arang yang ia jalankan benar-benar membutuhkan pasar ekspor. Ribuan kubus briket menjadi tumpuan hidup para pekerja. Seperti ibu-ibu pekerja dari bagian pengemasan ini, dengan sistem borongan, mereka dengan cekatan mengemas briket arang satu persatu hingga terkumpul ratusan kardus. Hasil yang mereka dapat cukup untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari. Selama saya kerja di bagian packing, ya alhamdulillah Bapak juga sangat membantu saya bisa menghidupi ketiga anak, menyekolahkan mereka sampai kuliah. Semenjak suami saya meninggal, saya masuk di sini kerja. Bapak tidak pernah mengecewakan kami. Dia sangat membantu ibu-ibu di sini, sekitaran sini. Baik dari desa lain juga masuk di sini mendaftar. Pertama saya pesankan itu sama karyawan, Pak ya, intinya perbaiki kualitas, sampai waktu sholat, tetap jaga keselamatan kerja, terutama juga kualitas produk kita ini. Apabila produk kita selalu baik di mata buyer, pasti permintaan akan selalu banyak. Dan mungkin apabila banyak permintaan, kita juga rutin mengirim, ya semoga ada lebihnya itu kita bisa buat lagi pabrik untuk memperlebar perusahaan ini. Tangan-tangan hitam para pekerja dengan peluh yang membersamainya, bukti semangat para pekerja. Sudirman menjadi pengusaha baru di desanya. Ia berusaha siap menjadi penopang perputaran ekonomi warga. Sudirman memang salah satu sosok yang luar biasa, humble dan mudah sekali untuk komunikasi. Saya sampaikan dari awal, sejak saya menjabat Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri pada saat itu, saya tiba sama beliau, saya ingin berguru sama beliau. Jangan melihat karena saya pendidikannya S2, Anda tamatan SD, jangan pernah ragu untuk ajari saya, karena guru terbaik itu adalah pengalaman yang luas dan mengalami jatuh bangun. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri di dalam lingkup pabrik sekarang, bagaimana ke depan kita gerakan ekonomi sekitar wilayah Anda, karena saya yakin figur terbaik dan teladan itu sudah hadir di Campalagian, dan tinggal bagaimana figur teladan yang seorang Pak Anda sebagai seorang pengusaha besar ini tersebar ke sekitar tetangga Anda dan kampung Anda untuk bisa lebih jauh lagi menggerakkan ekonomi di Campalagian ini. Biasanya kan saya bikin itu English, target kita memang jauh lagi karena Dari UMKM skala kecil yang awalnya hanya menjual limbah batok kelapa milik warga, beralih memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah arang hingga berinovasi ke briket arang. Perlahan, usahanya meningkat ke level menengah. Pabriknya semakin dilirik. Teknologi semakin maju. Inovasi dalam hal pemasaran digital harus Sudirman kuasai. Saya mudah-mudahan ini pabrik bisa berkembang 2 kali lipat. Kalau bisa kita ribuan yang bisa kita pekerjakan di sini. Dan harapan kami semoga ada sih kolaborasinya perbankan di perusahaan ini, karena sekarang ini kontrak sekarang ini permintaan banyak sekali, puluhan kontainer, sedangkan kapasitas kita ini masih 2
2 kontainer, 3 kontainer sebulan. Sedangkan permintaan yang masuk dari Timur Tengah, dia ada beberapa negara ini puluhan kontainer yang masuk Bu sekarang ini permintaan, cuma ya disesuaikan aja dulu kapasitas pabrik. Dari limbah menjadi berkah, berhasil Sudirman berikan melalui ribuan kubus briket yang ia hasilkan bersama warga. Sudirman sebagai pengusaha baru kini harus terus pandai mencari pasar. Bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi kini ratusan warga bergantung pada hitam arang pemberi penghidupan.